itu daerah usus, ya, daerah kecil. Kemudian hepatologi daerah lever, ya, lever dan teman-temannya, ya. Nah, jadi untuk memulai dari hal pemeriksaan ini, kamu harus tahu dulu anatominya. Kalau nggak tahu anatominya nggak akan terbayang, karena seluruh organ-organ yang tadi ini semuanya bertumpuk di daerah perut, ya, dan semua sesuai dengan anatominya, ya, kecuali anatominya nanti ya berpindah tempat, itu urusan nanti, tapi dia akan sesuai dudukannya itu selalu pas, ya, nggak pernah berubah, ya, kecuali kelainan anatomi lah, ya. Nah, jadi seperti biasa kan kalau untuk pemeriksaan dari abdomen selalu kita harus bagi dalam 9 regio, ya. Selalu kita buat epigastrium, hipokondrium dextra, hipokondrium sinistra, lumbal dextra, ini lumbal dextra, umbilikal, lumbal sinistra, terus apa lagi? Hipogastrik sebelah kanan, iliaka kanan, hipogastrik, hipogastrik nih, ya, hipogastrik sama iliaka kiri, ya. Jadi harus dibagi dalam 9 regio. Nah, 9 regio ini setiap regio pasti ada diisi oleh organ-organ tertentu, ya. Misalnya hipokondrium dextra, di daerah sini pasti ada lever, empedu, kemudian saluran empedu, lever lobus kanan, ada diafragma, ya. Juga ada bagian-bagian daripada ginjal, ya. Nah, kalau dia iliaka sebelah kanan, ya, itu biasanya ada organ-organ misalnya appendix, kandungan wanita, ya, ovarium dan tuba fallopi dan segala macam, ya. Juga di situ ada ureter, ya. Ada juga sedikit vesika urinaria, ada kolon juga di situ, ya. Jadi setiap tempat posisi daripada abdomen itu diisi oleh organ-organ tertentu. Nah, oleh karena itu setiap keluhan yang khas di suatu regio itu pun akan khas juga mengenai organ tertentu, ya. Jadi misalnya kutu atau appendix, dia tentu akan berada di iliaka sebelah kanan. Tentu nyerinya akan di sebelah kanan bawah, dan ekstra. Dan keluhannya biasanya nyeri tekannya akan terasa positif, dan cara menekannya pun beda, ya. Nah, bagaimana cara menekannya itu nanti kita belajar, ya. Atau nyeri tekan suprapubik, ya, di daerah sini hipokondrium, bagian bawah. Di situ kan diisi oleh vesika urinaria, ada juga kandungan di situ, ya. Ada juga kolon di situ. Tentu nyerinya akan terasa berbeda. Tetapi kalau misalnya dia nyerinya udah menyeluruh ke seluruh perut, itu berarti ada masalah biasanya di pencernaan, ya, di pencernaan. Misalnya di daerah apa? Peritoneum, ya, peritoneum, misalnya peritonitis, ya, atau memang perutnya terasa mules atau enteritis. Enteritis itu kan berarti infeksi pada usus halus, ya. Duodenum, dan kilim dan segala macam. Biasa keluarnya apa? Mencret, ya, tapi tanpa disertai muntah, ya. Nah, disebutkan tadi bahwa ini semua akan nyerinya ataupun keluhannya akan sesuai dengan di mana posisi organ yang merasa nyeri. Nah, kita sekarang belajar mengenai anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kita selalu mulai dengan inspeksi dulu lah, ya. Anamnesa seperti biasa, keluhan nyeri pada perut, ya. Keluhan nyeri pada perut, keluhannya mulai kapan? 3 hari, paling itu aja. Ya, stop di situ. Kemudian kita pemeriksaan fisiknya, ya. Pemeriksaan fisik selalu dimulai dengan apa? Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, inspeksi itu ada cara yang khas pada abdomen. Abdomen untuk melihat inspeksi sama dengan melihat toraks, ya. Kalau inspeksi selalu harus lihat daripada ujung kaki. Kalau kita lihat dari sini, maka tidak akan kita melihat secara simetris. Kita cuma melihat dari atas. Tapi kalau misalnya kita melihat daripada ujung kaki, maka akan kita lihat apa? Nah, secara simetris, ya. Ada
Kemudian kita lihat juga apakah ada pada mata. Mata itu selalu terkoneksi dengan lever. Jadi konjungtivanya anemis, cairannya di terik. Kalau anemis berarti anemis ada sesuatu, ada masalah anemia. Tapi kalau sekali terik itu biasanya masalahnya pada lever, ya, pada bilirubin. Bilirubin itu selalu ada bilirubin yang ungulated yang sudah terkonjugasi, ya, prehepatik, hepatik dan poshepatik. Selalu kalau bilirubin, kita bicara bilirubin selalu itu prehepatik, hepatik dan poshepatik, ya. Selalu pasti di antara itu. Nah, kemudian kita lihatlah kulitnya ada enterik atau enggak, ya. Nah, baru kita lihat abdomennya. Tadi sudah saya lihat bahwa dia bentuknya simetris. Ada maxillum dan damstepum. Itu biasanya pasien-pasien dengan ileus paralitik maupun ileus obstruksi. Jadi dia biasanya nampak usus yang berputar, melingkar, nampak usus yang bergerak. Nah, kita lihat nanti di YouTube ya, ususnya nampak bergerak. Apa namanya? Misalnya kolonnya nanti satu benda itu melingkar, bergerak sendiri, ya. Nah, itu dia namanya damstepum dan maxillum, ya. Kemudian apakah dia simetris atau asimetris? Bisa saja ada hepatoma atau tumor di sini, atau ada tumor di epigastrium, ya. Itu berarti tidak simetris. Itu adalah kiri sama dengan kanan, itu sama. Kemudian apakah dia buncit? Buncit beda sama ada cairan. Kalau ada cairan berarti dia berkilat, ya, berkilat buncitnya. Tapi kalau misalnya dia buncitnya seperti jatuh ke samping kanan kiri, itu bukan asites. Nah, itu berarti kegemukan, ya. Kemudian ada kaput medusae. Kaput medusae itu khas pada pasien-pasien dengan apa? Cirrhosis. Namanya juga kaput. Kaput itu di atas. Medusae itu seperti seperti aliran darah, ya, aliran darah dari pusat ke menyebar ke sekelilingnya, ya. Kemudian ada vena kolateral. Vena kolateral itu juga khas pada apa? Pada sirosis. Jadi di pinggir-pinggir dari perut yang buncit tadi itu selalu ada vena, ya, yang menjalar, ya. Nampak jelas kelihatan venanya. Nah, itu vena kolateral yang timbul karena ada pembendungan, ya, pada vena hepatika. Itu biasanya vena kolateral, ya. Kemudian apakah ada tumor? Tumor tergantung daripada posisi, ya. Misalnya tumor lever globus kiri di tengah, atau tumor pankreas juga di tengah, atau misalnya dia tumor pada prostat di tengah, dari bagian bawah, ya. Atau dia tumor di kolon sebelah descendent di sebelah kiri, ya. Nah, jadi tumor-tumor itu kalian lihat kalau misalnya badannya kurus akan nampak. Kalau misalnya badannya nggak kurus akan nampak, ya. Itulah inspeksi. Inspeksi dilihat dengan mata. Saya ulangi lagi. Kita lihat dari ujung apakah simetris atau tidak perutnya, ataukah ada tumor tidak. Lihat mata ada iterik atau enggak, badannya iterik atau tidak. Kemudian lihat perbentukan daripada kulit, kuning atau tidak. Kemudian juga perhatikan maxillum dan damstepum. Jadi pergerakan khusus. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Perkusi, palpasi. Nah, palpasi itu selalu kita harus memang untuk ada tujuan, ya. Jangan kita palpasi cuma untuk gini-gini aja, nggak ada gunanya, ya. Nah, palpasi kita harus melihat lever, ya. Nah, lever cara melihatnya adalah kan kita lever di sebelah kanan, ya, di daerah di bawah anus fossa, ya. Nah, untuk melihatnya tentu pasien harus kita tidurkan belakang, kemudian kakinya ditekuk, ya. Kakinya ditekuk supaya dia tidak tegang ototnya. Kemudian dari sias, tahu kan sias kan? Sini sias, spina ischiadica anterior superior. Nah, jadi dari sini kita susuri, pasien suruh tarik nafas, Pak, tarik nafas, lepas, Pak, tarik nafas, lepas, Pak, tarik nafas, lepas. Pada saat dia mengembuskan nafas kita tekan supaya dapat
pinggir daripada lever. Lever. Tekan terus sampai ke batas arcus costa dextra. Jadi ambil garis tegak lurus dari apa namanya? Mid clavicularis. Clavikula sampai ke arcus costa sini, ya. Tengah, ya. Sampai di sini itulah yang kita tekan terus sampai ketemu di bawah arcus costa dextra batasnya. Baru kita nilai apa? Kita nilai pinggir daripada lever. Apakah dia pinggirnya tajam, tumpul, nyeri tekan, berbenjol-benjol dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apakah dia membesar berapa senti dari bawah arcus costa ini? Kalau dia 2 jari, berarti 2 jari di bawah arcus costa. Pinggir tajam atau pinggir tumpul, nyeri tekan positif, berbenjol-benjol positif misalnya. Kalau misalnya dia berbenjol-benjol, ada pinggir tumpul, berarti dia adalah hepatoma atau tumor lever. Kemudian susuri sampai processus epideus. Nah, kalau masih teraba, levernya masih teraba, berarti masih ada pinggir lever teraba sampai misalnya berapa senti, 2 senti dari atau 2 jari di bawah processus epideus. Itulah cara untuk melihat pinggir daripada lever. Ya? Nah, kalau kita mau melihat spleen, ya ada pemeriksaan namanya Schaffner. Schaffner dibagi 1 sampai dengan 8. Jadi mulai dari arcus costa sinistra, ditarik garis mulai dari umbilicus juga sampai ke sias. Saya ulangi. Dari arcus costa sinistra ditarik garis mulai sampai ke umbilicus sampai ke sias. Dari situlah mulai diraba. Raba terus, ini arcus costa, ini Schaffner 8. Di sini Schaffner 4. Kalau teraba spleennya. Gitu ya. Kalau teraba spleennya di sini berarti Schaffner 8. Tekan terus Schaffner 7, tekan Schaffner 6, Schaffner 5, Schaffner 4. Tekan terus Schaffner 3, tekan terus Schaffner 2, tekan Schaffner 1. Kalau teraba kalau teraba spleen atau limpa. Kita pemeriksaan Schaffner. Nah, ada pemeriksaan yang lain-lain untuk melihat apa? Untuk melihat nyeri tekan. Ya. Nyeri tekan di bawah arcus costa, pasien suruh tarik napas. Tarik napas, Pak. Tuh. Lepas, tekan. Tarik napas. Tekan, lepas. Nah, pada saat kita tekan, pada saat dia menarik napas, maka dia pertama akan tekan ke bawah. Ya, maka empedu itu akan terdorong ke bawah. Pada saat terdorong ke bawah kita tekan. Kalau dia antara empedu sama tekanan tadi kena nyeri, berarti Murphy sign positif. Kalau Murphy sign-nya positif berarti kolesistitis atau radang di empedu. Jadi tarik garis mulai dari clavikula sampai ke arcus costa bawah. Suruh pasien tarik nafas, tekan. Nah, kalau dia nyeri berarti apa? Kolesistitis atau Murphy sign-nya positif. Nah, bagaimana cara memeriksa daripada usus buntu atau appendicitis, McBurney? Mulai dari pusar atau umbilicus, tarik garis sampai ke sias. Potong 3. Ya, sepertiga bawah daripada sias tadi sama dengan umbilicus ditekan. Kalau nyeri berarti McBurney sign-nya positif, appendicitisnya positif. Tapi ingat itu yang appendicitis yang klasik, artinya memang di situ. Tapi bisa saja nanti usus buntunya agak membelok ke samping, jadinya bisa di sini, bisa di sini. Ngerti ya? Tapi kalau yang klasik seperti itu, ya. Dari mulai umbilicus sampai dengan sias, potong 3, sepertiga di sini. Ya, bisa ya? Nah, nyeri tekan suprapubik. Tekan. Kalau positif berarti sistitis atau radang di kandung kencing. Ya, ada Ludwig sign. Ludwig sign itu di antara 3 kanan. Itu biasanya untuk lever abscess.
Ya, tekan di sini. Sakit, aduh, sakit doa. Sign-nya berarti positif, berarti dia ada pertanyaan. Dari tekan epigastrium, berarti dia mengarah ke gastris. Ada pertanyaan? Udah ya. Nah, jadi itulah dia palpasi. Ya. Sekarang kita melihat untuk perkusi. Nah, perkusi pada abdomen itu untuk melihat apa? Paling sering adalah untuk melihat asites. Ada namanya shifting dullness. Jadi kalau asites itu dia akan membulat. Ya, kalau asitesnya dia penuh itu nggak usah pakai shifting dullness lagi, kita pegang pun udah pasti itu cairan. Tapi kalau misalnya dia shifting dullness yang agak meragukan, cairannya agak meragukan, harus pakai namanya shifting dullness atau pekak beralih, pekak pindah. Kenapa dia beralih, kenapa dia disebut pindah? Nah, kita lihat. Pada prinsipnya air itu mengisi paling bawah, udara dia, jadi cairannya akan mengisi paling bawah. Maka kita ketuk dari atas akan terasa timpani. Kenapa? Karena isinya udara. Ketuk timpani redup. Pada saat dia redup itulah batasnya antara udara dengan air. Suruh pindah ke sebelah. Pindahkan, miring, Pak, miring. Maka yang tadinya timpani menjadi yang redup menjadi timpani. Udah. Airnya pindah ke bawah. Yang tadi ya dia timpani menjadi redup. Enggak dia. Kenapa? Karena airnya pindah ke bawah. Jadi kalau shifting dullness-nya positif berarti asites positif. Jadi kan timpani redup, pas kita pindahkan ke sana, di sini jadi timpani, pindah lagi ke samping jadi redup. Ngerti? Ada pertanyaan? Shifting dullness positif berarti dia asites. Sekarang auskultasi, ya. Auskultasi untuk melihat peristaltik. Kalau kalian rajin, kalian lagi mencret atau lagi diare, periksalah usus kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian lagi diare, itulah peristaltiknya meningkat. Bunyinya krok. Ya. Tapi kalau misalnya dia peristaltiknya nanti diam, itu bisa mengarah ke ileus, paralitik. Jadi usus atau bising sama sekali diam, perutnya kembung. Bisa? Nah, itulah dia. Jadi peristatik usus lah yang pertama kali dilihat. Ya. Bisa juga untuk melihat asites, yaitu double sound. Ya. Double sound itu mana ya, Bang? Terus kepada. Double sound itu untuk melihat, namanya juga double. Ada suara, sound. Jadi pas kita cairan ada udara. Jadi kita lihat perbatasan antara cairan dengan udaranya. Kita ketuk di sini. Maka akan ada seperti suara. Ya. Kenapa bisa ada suara? Karena ada suara yang mengalir melalui udara, ada air, ada suara yang mengalir melalui apa? Airnya. Melalui air. Ya. Jadi kedengaran suaranya seperti double sound di suara. Oke. Ya. Suara ketukan kan dia kan gini. Jadi kita dengarkan suara, kita ketuk dari samping. Ya. Nah, maka akan kedengaran seperti suara double. Karena apa? Karena aliran yang kita tadi kita ketuk yang sebelahnya itu ada suara dialihkan melalui satu udara, satunya lagi air. Ya. Nah, satu lagi untuk melihat apa? Palpasi, untuk melihat balok temang. Jadi kalau misalnya ada hidronefrosis atau cairan di dalam ginjal, ya, kena tersumbat ginjalnya, otomatis terjadi pembengkakan atau hidronefrosis. Maka untuk melihatnya kita harus memastikan kita susupkan satu jari yang aktif ke dalam, kemudian tekan dari atas. Kemudian jari yang di bawah, tangan yang di bawah itu menekan.
Ya, maka ginjal yang bengkak di bawah akan terangkat. Kita ginikan. Maka ginjal di tengah akan membentur tangan kita yang di atas. Ngerti? Nah, kalau balok temengnya positif berarti hidronefrosisnya positif. Kita konfirmasi dengan W. Tapi ingat badannya harus kurus. Ya. Oke. Ada satu lagi namanya tapping pain. Ya. Nyeri ketok vertebra. Jadi ada ada nanti susah juga ya. Ada vertebra, ada costa. Pertigaannya namanya itulah sudut costovertebra antara costa dengan vertebra. 3 itulah yang harus kita ke stop. Ngerti? Saya ulangi. Ada vertebra, ada costa paling bawah. Yang membentuk sudutnya itulah dari sudut costovertebra. Di sudutnya itulah kita kalau dia nyeri, aduh dok, berarti dia pyelonefritis. Berarti tapping pain-nya positif, baik kanan maupun kiri. Bisa? Itu namanya nyeri ketok costovertebra atau CVA, costovertebra angle. Berarti ya, nyeri ketok CVA, costovertebra angle. Udahlah, itu aja. Ada lagi? Tidak. Udah kasih semuanya ya.